Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mendemonstrasikan pengelasan kampuh V posisi overhead atau kita kenal juga dengan pengelasan 4G. Jadi seperti ini benda yang akan kita las. Ini adalah kampuh V dengan tebal 8 mili, lebar 3 cm, kemudian panjangnya 10 cm. Kita akan take well seperti ini ya, kemudian kita akan melakukan pengelasan di atas kepala. Jadi seperti ini nanti posisinya. Kita ngelas seperti ini. Dalam pengerjaan pengelasan kampuh V ini ya, ini kita sudah punya kampuhnya. Ini kita kampuh dengan sudut ya. Jadi yang ini ke sini itu 30 derajat. Yang ini ke sini 30 derajat. Jadi kalau yang ini ke sini ini 60 derajat. Yang ini ke sini. Yang di pojok ini sudut yang terbentuk antara ini dua sisi ini itu 60. Oke. Setelah kampuh itu sudah terbentuk dengan bagus, maka kemudian kita akan membuat root face. Ya, kita buat root face-nya di sini, tebalnya 2 mm. Kita buat. Ini bisa menggunakan gerinda duduk ataupun bisa kita dengan menggunakan gerinda tangan. Dengan cara ini dicekam di ragum, kemudian kita pakai gerinda tangan, atau bisa dengan menggunakan gerinda duduk. Hati-hati dalam proses menggerinda. Jadi seperti ini. Kita buat root face. Ini 2 mm. Setelah kita melakukan root face, setelah benda kita root face setebal 2 mili, ini, ya. Ini sudah kita root face, kemudian kita buat root gap-nya. Ya, kita buat root gap seperti ini. Ini kita menggunakan bekas elektroda E7016 yang diameternya 2,6 ya. Jadi ini bekas elektroda diameter 2,6 kita tekuk, kemudian kita masukkan sini sehingga gap yang terbentuk adalah 2,6 mm. Kemudian kita setting mesinnya, polaritasnya kita gunakan DCN. Ini kita pindah, yang holder ini ada di negatif. Jadi holdernya di negatif sini. Ya. Ini sudah polaritasnya sudah di CEN, elektroda negatif. Kemudian kita hidupkan. Kemudian arusnya kita atur ampernya. Ya, arusnya kita atur di 50 ampere. Lakukan take well. Kemudian sisi baliknya. Tetap dijaga ya. Jaraknya, gapnya 2,6. Kemudian ini harus rata. Jangan sampai terjadi misalignment ya. Jangan sampai terjadi misalignment. Ini harus rata.
Oke, jadi seperti ini hasil tagwellnya. Ya, ini dengan gap 2,6. Ini gapnya 2,6. Kita bersihkan. Oke. Kemudian jika ada dua seperti ini, dua tagwellan seperti ini, maka kita cari yang paling landai. Ini nanti akan kita jadikan untuk awal pengerutan. Jadi awal untuk kita membuat root atau tembusan, itu kita pilih tagwellan yang paling landai. Dari dua sisi ini kita pilih yang paling landai. Dalam pengerjaan pengelasan kampuh V, posisi overhead ini, kita nanti menggunakan teknik drag. Jadi kita nyala dari sini, kemudian kita tarik ya, lurus ke sini dengan elektroda, ujung elektroda sedekat mungkin dengan root face. Ya, sedekat mungkin dengan root face. Kesulitannya dalam pengerjaan ini biasanya untuk para pemula itu adalah jauhnya jarak antara ujung elektroda dengan root face atau arc length-nya terlalu besar. Padahal dalam pengerjaan ini kita dituntut untuk sedekat mungkin ujung elektroda ini dengan root face. Jadi untuk pemula biasanya dia belum bisa membedakan antara dekat dengan jauh. Karena ini posisinya overhead. Posisinya ada di atas kepala. Nah, elektroda ini ketika sudah berjalan, ini akan terbakar dan ini semakin pendek. Nah, sehingga kita harus senantiasa menjaga jarak antara ujung elektroda dengan root face. Ini harus selalu dinaikkan, harus selalu naik ini. Nah, biasanya untuk para pemula ini tidak diimbangi dengan naik. Jadi setelah dia terbakar, elektrodanya semakin pendek, tidak diimbangi dengan gerak naik ke atas sehingga mati-mati. Sedikit mati, sedikit mati. Jadi sekali lagi gerakannya nyala dari sini, kita gerak lurus, kita drag ke depan sini dengan ujung elektroda sedekat mungkin dengan root face, tanpa ayun, begini. Tanpa ayun. Dan sekali lagi elektroda itu akan semakin habis sehingga dia akan semakin pendek dan kita harus selalu menaikkan ujung elektroda ini supaya dia tetap berada di sedekat mungkin dengan root face. Kemudian tanda kalau sudah terjadi penembusan apa? Tandanya adalah api yang masuk ke dalam celah. Jadi ada api yang masuk ke dalam celah, apinya lurus, ya, kemudian ada suara kemeropok, gitu. Kemudian travel angle sudut yang kita gunakan, ya, untuk ini kita pakai travel angle 70 derajat. Ini ke sini 70 derajat. Seperti ini, jalan ke depan, jalan ke depan, jalan ke depan, jalan ke depan. Oke. Ini kelihatannya mudah, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan ujung elektroda untuk senantiasa ada di sedekat mungkin dengan root face, maka ini akan yang terjadi adalah mati-mati. Baru jalan sebentar mati, jalan sebentar mati. Karena arc length-nya terlalu jauh. Oke, kemudian kita akan menggunakan elektroda untuk tembusan pakai 7016. Diameternya 2,6. Maka kita atur. Ini kita atur arusnya. Kita gunakan arus 60 ampere. Oke, 60 ampere. Kemudian polaritasnya ini elektroda ini ada di negatif.
Jadi kita pakai polaritas DC EN. Oke, langsung saja kita ke pengelasan. Kita buka hasilnya untuk rootnya. Oke, rootnya seperti ini. Tinggi 1 mili. 1 mili atau 1,5 mili. Oke, kemudian kita sambung. Oke, kita lihat hasil sambungannya. Oke, jadi tersambung dengan sempurna. Kemudian ketinggian dari root pas ini antara 1 sampai dengan 1,5 mili. Setelah kita tadi sudah membuat root pasnya, kemudian karena ini bendanya tipis, kita langsung cover dengan cara seperti ini. Nyala dari sini, kemudian bawa ke sini zigzag. Berhenti tepi, berhenti tepi, berhenti di tepi, berhenti di tepi, seperti ini. Zigzag, rapat dengan berhenti di tepi. Travel angle yang kita gunakan ini dari sini sekitar pakai 70 derajat. Sini ke sini 70 derajat. Oke, nyala dari sini, berhenti tepi, berhenti tepi, berhenti tepi, zigzag sedekat mungkin. Jadi arc length-nya sedekat mungkin. Jarak antara ujung elektroda dengan benda sedekat mungkin. Kita nanti akan menggunakan untuk cover ini, kita menggunakan elektroda E7018. Maka kita posisikan ampernya, kita gunakan arus 90 ampere. 90 ampere dengan polaritas ini, elektroda ini berada di positif. Jadi polaritasnya DC EP. Pakai DC EP. Elektroda ada di positif. Oke, kita lakukan pengelasan.
untuk covernya. Demikian tadi video pembelajaran pengelasan kampuh V posisi overhead atau disebut juga dengan pengelasan 4G. Semoga bermanfaat. Salam seniman api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.